Sosiologi akan memaparkan materi yang sudah dibahas dalam kelompok kami mengenai cyberbullying, tentang penghinaan, pelecehan seksual melalui media sosial. Yang pertama, aku akan ngejelasin tentang latar belakang mengenai cyberbullying. Nah, jadi cyberbullying adalah bentuk intimidasi atau pelecehan yang terjadi di dunia maya, terutama melalui media sosial seperti pesan teks atau platform online lainnya. Nah, dengan seiringnya pesat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, cyberbullying menjadi semakin mengkhawatirkan nih, karena banyak sekali dampaknya yang luas dan mendalam. Kasus cyberbullying juga bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu dan tempat. Nah, sehingga korban sering merasa terisolasi dan tidak berdaya nih. Nah, berbeda dengan bullying tradisional, cyberbullying dapat dengan cepat menyebar dan dilihat oleh banyak orang. Nah, ini menyebabkan kerusakan psikologis yang serius pada korban. Nah, fenomena ini tidak hanya mempengaruhi remaja saja, tapi juga orang dewasa, dan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan prestasi akademik korban. Nah, yang selanjutnya aku akan ngejelasin tentang tujuan kita mengedukasi tentang bahaya cyberbullying. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran. Nah, edukasi tentang bahaya cyberbullying bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai apa itu cyberbullying dan bagaimana sih bentuk-bentuk dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Nah, dengan pengetahuan yang lebih baik, orang-orang dapat mengenali tanda-tanda cyberbullying dan mengambil tindakan yang preventif. Terus, yang selanjutnya yaitu memberikan dukungan pada korban, di mana edukasi ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada para korban cyberbullying tentang cara mendapatkan bantuan dan dukungan, agar mereka mengetahui kemana sih harus mencari bantuan dan bagaimana cara melaporkan insiden cyberbullying agar dapat membantu korban merasa lebih aman dan didukung. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Daolomi dengan NIM 35 2020 015. Dari kami kelompok 7 akan memaparkan kasus yang kami ambil yang tentang kasus cyberbullying. Yang terutama yang akan saya bahas teori struktural Anthony Giddens mengenai aktor dan agen. Teori struktural Anthony Giddens mengenai aktor dan agen membahas bagaimana individu bertindak dalam kerangka struktural sosial yang lebih luas. Giddens memandang individu sebagai aktor yang memiliki agensi untuk bertindak dan berubah dalam masyarakat yang terstruktur. Dalam konteks cyberbullying, teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada aktor. Individu yang terlibat dalam tindakan cyberbullying adalah aktor dalam konteks ini. Mereka menggunakan platform digital untuk melakukan perilaku merugikan terhadap orang lain. Yang berikut ada agen. Agen merujuk pada kemampuan individu untuk bertindak secara bebas dan memilih cara mereka berperilaku. Dalam kasus cyberbullying, agen mencakup pilihan untuk memilih metode, frekuensi, dan intensitas perilaku di ruang daring. Yang berikut ada struktur sosial. Ini mencakup pada norma-norma dan nilai, dan aturan membatasi atau membimbing perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks cyberbullying, struktur sosial mencakup norma online, etika digital, dan hukum yang mengatur penggunaan internet. Yang berikut ada interaksi. Giddens menekankan pentingnya interaksi antar individu dan struktur sosialnya. Dalam kasus cyberbullying, interaksi ini terjadi antara perilaku individu di dunia maya, dampaknya terhadap korban, serta tanggapan dari komunitas online dan platform penyedia layanan. Yang berikut ada reproduksi dan transformasi. Giddens juga menyoroti bagaimana interaksi antara aktor dan struktur sosial dapat mempertahankan atau mengubah struktur tersebut. Dalam konteks cyberbullying,
tindakan individu dapat memperkuat atau mengubah norma-norma online yang ada. Secara keseluruhan, teori struktural Anthony Giddens membantu kita memahami bahwa individu tidak dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membentuk dan mengubahnya melalui tindakan mereka. Dalam kasus cyberbullying, pendekatan ini menyoroti pentingnya agensi individu dan konteks perilaku digital yang bermasalah. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang solusi bagaimana mengatasi kasus cyberbullying, yaitu bisa dengan cara memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial yang benar dan membatasi membagi data pribadi ke ruang publik, serta solusi apa yang dilakukan jika menjadi korban cyberbullying. Apa upaya untuk mencegah tindakan perundungan melalui internet? Yang pertama, kita bisa membatasi penggunaan media sosial. Setiap orang memiliki hak untuk menggunakan media sosial, namun seseorang perlu membatasi diri untuk menggunakan media sosial secara berlebihan agar tetap hidup di dunia nyata dan tidak terfokus pada komentar-komentar negatif di media sosial. Yang kedua, membatasi komentar tidak penting. Selain membatasi penggunaan media sosial, seseorang juga dapat memblokir atau membatasi kolom komentar. Pasalnya, cyberbullying sering kali muncul dari akun-akun palsu yang memberikan komentar-komentar negatif secara masif. Yang ketiga, memberikan afirmasi positif pada diri sendiri. Sosok yang paling seseorang butuhkan untuk bertahan adalah diri sendiri, sehingga penting bagi seseorang untuk terus memberikan afirmasi yang baik. Tujuannya adalah agar seseorang tetap percaya diri dan tidak tenggelam karena tindakan bullying. Yang keempat, berkumpul dengan orang-orang baik. Solusi keempat adalah berkumpul dengan orang-orang baik, baik itu sahabat maupun keluarga. Hal itu menjadi penting agar tidak fokus pada perilaku bullying, sebab banyak dari pelaku adalah orang-orang yang haus akan perhatian saja. Yang kelima, mengambil tindakan hukum. Jangan takut mengambil jalur hukum. Secara bisa menghubungi teman atau orang yang memahami aspek hukum mengenai tindakan tepat untuk perilaku kasus bullying. Pasalnya, cyberbullying adalah tindakan kejahatan yang perlu diberantas secara bersama-sama, bukan hanya satu orang saja. Yang bisa kita ambil dari materi tersebut adalah cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Terus data yang saya ambil yang ada di Indonesia itu terdapat menurut UNICEF kasus bullying terutama di dunia digital itu terungkap bahwa 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban bullying. Di sini literasi digital menjadi kunci utama dalam memahami dan mengatasi fenomena tersebut di dunia maya.